Apa kabar pemirsa, kembali lagi dengan channel kami dari genre film. Film kali ini bergenre horor, thriller, dan berating 6,2 di IMDb. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan di mana Pastor Gabriel datang ke sebuah desa bernama Tropea, Italia di tahun 1980-an. Pastor Gabriel diminta untuk menangani kasus kerasukan yang dialami oleh seorang pria muda. Saat datang ke kediamannya, ia memindahkan iblis yang merasuki pria itu ke dalam babi, lantas babi itu ditembak mati. Hal tersebut ternyata tidak disambut baik oleh pihak Vatikan, mengingat Pastor Gabriel tidak mendapatkan izin dari Vatikan untuk melakukan pelepasan roh. Belum lagi Vatikan kembali mengangkat kasus seorang gadis bernama Rosita yang sempat ditangani oleh Pastor Gabriel untuk dilakukan pelepasan roh, namun gagal hingga gadis itu tewas. Di sisi lain, pada sebuah keluarga yang terdiri dari sang ibu tunggal yaitu Julia, kedua anaknya Anmi dan Harry, ayah mereka telah meninggal setahun silam yang meninggalkan trauma mendalam bagi Harry sehingga ia tidak bisa berkomunikasi. Mereka semua berpindah dari New York ke Italia guna mengurus warisan suami Julia, sebuah kastil keluarga super besar. Kastil itu hendak direnovasi dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Julia juga anak-anaknya kelak saat kembali lagi ke Amerika. Namun, sesampainya di sana, Harry mengalami hal aneh. Saat ia menjelajahi rubanan kastil milik keluarganya itu, ia menemukan sebuah dinding yang berlubang. Begitu melihat ke dalam, ia seperti melihat sesuatu. Saat malam tiba, para pekerja pun pulang. Naas, salah satu pekerja yang melihat ke dalam dinding yang sebelumnya dilihat oleh Harry mengalami luka serius. Hal tersebut dikarenakan sang pekerja menyalakan api untuk penerangan dan gas di dalam ruangan itu meledak. Mengetahui adanya gas berbahaya, Mandor menarik semua pekerja pulang dan berhenti merenovasi kastil milik Julia. Ini membuat Julia kebingungan, terlebih ketika mengetahui Harry tiba-tiba kejang di kamar tidurnya. Harry seperti kerasukan dan ini membuat Julia juga dan Amy ketakutan. Julia segera membawa Harry ke rumah sakit, namun semua organ vitalnya normal, sehingga membuat Harry dikembalikan ke rumah. Merasa ada yang tidak beres, Julia meminta tolong seorang pendeta yang ada di sana, yakni Esquibel, untuk setidaknya melihat keadaan Harry. Begitu hendak masuk, Harry tiba-tiba berteriak dan mendorong pendeta Esquibel hingga terlempar menabrak rak kaca. Harry mengatakan bahwa ia ingin didatangi seorang pendeta, namun bukan Esquibel. Hal mengerikan ini akhirnya sampai ke telinga seorang paus di Vatikan yang langsung meminta Pastor Gabriel untuk turun tangan membantu. Pastor Gabriel langsung pergi dari Roma untuk pergi ke kediaman keluarga Julia. Sesampainya di sana, ia melihat banyak hal yang aneh. Ia lantas teringat kata-kata paus sebelum memintanya datang ke sini. Paus mengatakan bahwa tempat ini pernah memberikan masalah besar bagi Vatikan dan tempat tersebut berbahaya. Gabriel pun hati-hati dalam bekerja. Ia pun akhirnya bertemu dengan Esquibel yang langsung mengajak Gabriel menemukan Harry yang mulai menggila. Suara parau dan tatapan iblis mulai menyambut Gabriel saat pastor itu masuk ke kamar. Pastor Gabriel dan sang iblis mulai berkomunikasi dan membuat Pastor Gabriel sadar bahwa yang dihadapi bukan iblis biasa. Pastor Gabriel segera mencari cara bagaimana bisa mendapat nama iblis tersebut supaya ia bisa mengutuk dan mengembalikannya ke neraka. Pencarian petunjuk mengapa iblis tersebut merasuki Harry dan petunjuk-petunjuk lain pun mulai dicari oleh Pastor Gabriel dan Esquibel. Sementara Harry mulai mempengaruhi Amy. Pastor Gabriel dan Esquibel akhirnya mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada suatu fakta mengerikan. Dalam beberapa ayat Alkitab disebutkan bahwa ada banyak malaikat yang diusir dari kerajaan surga karena tidak patuh pada perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dilemparkan ke bumi. Salah satu tempat jatuhnya dipercaya di kastil tersebut. Ternyata kastil tersebut sebelumnya pernah didatangi Vatikan untuk menyegel iblis yang ada di sana. Namun, akibat renovasi besar-besaran, rubanan kastil tempat Vatikan menyegel portal iblis pun melemah dan akhirnya iblis tersebut bebas. Portal penyegelan iblis di kastil telah memakan korban dari para pastor di Vatikan. Akhirnya Pastor Gabriel berhasil menemukan jurnal tentang apa yang terjadi di kastil. Sebuah nama terlihat, yaitu Asmodeus, citra iblis yang menetap di kastil itu dan memerasuki Henry. Asmodeus,
Iblisnya tahu bahwa Pastor Gabriel dan Esquibel berhasil mengetahui namanya. Murka bukan main, ia mulai membuat orang-orang yang terhubung kasus ini menderita. Pastor Gabriel lantas mencoba melepaskan Asmodeus dari tubuh Enery yang melemah, namun itu tidak mudah. Iblis kini mulai merasuki Amy juga yang menyerang Julia. Iblis tersebut juga menggunakan dosa yang dipendam Pastor Gabriel dan Esquibel guna melemahkan iman mereka, tidak patah arah. Pastor Gabriel lantas menukar jiwanya. Ia meminta Asmodeus pindah ke dalam dirinya dan menggunakannya sebagai boneka untuk menyerang Vatikan. Setelah berhasil pindah, semua orang yang dipengaruhi dan menderita karena iblis tersebut tersembuh. Julia, Amy, dan Harry diminta pergi dari kastil, sementara Esquibel kembali untuk menyelamatkan Pastor Gabriel. Gabriel yang setengah sadar ingin bunuh diri supaya raganya tidak diperalat oleh Asmodeus. Namun upayanya sia-sia. Saat Esquibel datang, ia segera berdoa dan meminta Gabriel untuk kuat dan melawan Asmodeus yang merasukinya. Bersama mereka akhirnya berhasil melempar Asmodeus kembali ke neraka sehingga semuanya kembali normal. Oke guys, itulah alur cerita film The Pope Sex Worship. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah pengucapan dan penyampaiannya. Sekian dari Genre Film, sampai jumpa di video berikutnya.